Para sahabat yang berkepentingan dengan desa, saya sudah berbicara mengenai kedudukan desa dan saat ini saya meneruskan untuk berbicara mengenai kewenangan desa. Saya memulai dengan sebuah atau rangkaian pernyataan argumen yang saya katakan untuk kondisi saat ini. Kewenangan desa merupakan jantung bagi desa, terutama untuk kemandirian desa, yang sebenarnya sudah ditegaskan oleh Undang-Undang Desa. Tetapi sampai sekarang, karena birokratisasi dan teknokrasi proyek dana desa, kewenangan desa itu belum beres dilembagakan. Yang pertama, kewenangan desa merupakan perkara penting tetapi selalu dikesampingkan dan dikalahkan dengan kewajiban dan pelaksanaan kegiatan. Artinya, desa hari ini itu tidak bekerja atas basis kewenangan atau kekuasaan yang dilembagakan, tetapi mengerjakan pekerjaan proyek, terutama proyek dana desa. Yang kedua, tanpa kewenangan maka desa hanya menjadi objek, menjadi target, menjadi pelaksana atau bahkan menjadi pesuruh. Pada video yang lain saya berbicara mengenai desa itu sebagai gedibal. Artinya kalau desa tidak punya kewenangan itu ya hanya gedibal dengan target-target dari atas. Kemudian yang ketiga, kewenangan desa sebenarnya merupakan perkara yang sederhana dan mudah tetapi malah dibikin rumit dan sulit. Ya, ini ciri khas birokratisasi begitu. Teknokratisasi itu juga sama. Teknokrasi itu intinya dia akan mereduksi menyederhanakan. Misalnya undang-undang disederhanakan menjadi proyek dana desa. Nah, setelah disederhanakan, hal yang sederhana itu dibikin rumit, ruwet gitu. Sehingga susah dikerjakan. Ya, termasuk proyek dana desa, kemudian SDGs desa itu menjadi sangat rumit. Apalagi kalau nanti sudah berurusan dengan target, dengan data, dengan sistem keuangan desa dan sebagainya, itu menjadi sesuatu yang sangat rumit. Sehingga ketika saya jalan-jalan misalnya ketemu dengan para kepala desa, saya selalu mengatakan bahwa pembangunan desa itu tidak usah ruwet, rumit, yang sederhana. Ya, tetapi nendang konkret. Yang sederhana itu tidak tepat, yang rumit, yang ruwet itu tidak berguna. Tetapi daripada tidak berguna, mending yang sederhana. Ya. Yang sederhana itu bukan berarti menyederhanakan atau mereduksi. Tetapi saya kira kalau kita sudah sampai ke level desa itu ada hal-hal yang itu dikehendaki oleh masyarakat itu sederhana dan itulah desa bekerja itu atas dasar denyut kehidupan orang banyak itu, bukan ditentukan oleh target-target dari atas. Dan ini pernyataan yang saya bangun lalu saya pengen flashback, saya pengen overview terhadap diskursus atau pencarian kewenangan desa dan saya menjadi bagian penting. Paling tidak meskipun tahun-tahun 2000 saya sudah mulai berbicara tentang kewenangan desa dan tahun 2001 saya sering mendengarkan bagaimana asosiasi desa itu menyerukan otonomi desa dan kewenangan desa. Tetapi research mengenai kewenangan desa, penelitian tentang kewenangan desa itu mulai saya lakukan pada tahun 2005 di berbagai daerah, termasuk di nagari-nagari di Sumatera Barat dan di berbagai daerah. Saya di dalam rangka penelitian itu saya melakukan penemuan awal. Ketika kami ke desa itu ada pertanyaan apa yang sudah dikerjakan oleh desa? Ini cara kita untuk mencari kewenangan. Jadi bukan deduktif, bukan dengan konsep-konsep yang itu rumit dipahami, tetapi
berangkat dari ini. Apa sih yang sudah dikerjakan oleh desa? Nah, tentu saja banyak, ada tugas pembantuan yang banyak sekali, ya, dan tugas-tugas itu lebih banyak administratif. Ya. Oleh karena itu saya pada waktu itu menemukan kalimat begini, desa itu lebih banyak mengerjakan tugas-tugas administratif dan proyek dari atas. Jadi bukan kehendak masyarakat setempat, bukan kepentingan masyarakat setempat yang diangkat, dibicarakan. Ya paling kalau bicara pembangunan ya intinya pembangunan fisik, pembangunan jalan, jembatan dan sebagainya, itu pun kan uangnya sangat terbatas. Dan saya memaknainya tugas-tugas itu sebagai kewajiban ketimbang kewenangan. Parade Nusantara sekian tahun kemudian juga banyak berbicara ini. Jadi desa itu hanya dibebani banyak kewajiban tetapi tidak memiliki kewenangan. Kepala desa juga berbicara, kami ini ujung tombak sekaligus juga ujung tombok. Ya, jadi ini tugas-tugas administratif itu banyak sekali ya, surat keterangan, surat jalan gitu. Tapi nggak ada upahnya. Itu kan sering dimaknai sebagai tugas pembantuan. Ya, tapi nggak ada upahnya. Lalu kalau di bawah yang terjadi ya pungutan liar. Ini yang memprihatinkan. Orang mau pergi kemanapun harus ada surat keterangan dari desa. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang dikendaki dan diperjuangkan oleh desa. Ini berkaitan dengan hak kewenangan untuk memperoleh pendapatan atas sumber daya yang terdapat dalam desa, seperti pasar desa, reklame, galian tambang C, tambatan perahu, bagan ikan, hutan, dan sebagainya. Jadi ini saya kira berkaitan dengan hak memperoleh sesuatu karena mereka merasa kewajibannya banyak ya, tugas-tugasnya banyak, tetapi tidak ada sumber daya. Malah justru menjadi ujung tombok tadi. Tahun 2012 saya juga menemukan mengenai posyandu di Nusa Tenggara Barat. Saya bertanya kepada berbagai pihak. Pertama kepada kader posyandu, pada ibu-ibu. Ibu-ibu sebenarnya posyandu itu milik siapa, tanggung jawab siapa. Lalu ibu-ibu mengatakan bahwa posyandu itu dari warga, oleh warga, dan untuk warga. Dan kemudian saya tanya, berarti iurannya dari warga, biayanya dari warga? Iya, betul. Terus pernah meminta uang dari desa? Ya kami meminta tetapi nggak ada uangnya. Lalu yang mereka lakukan ya menagih iuran dari setiap rumah tangga. Mereka sering memaksa bapak-bapak dan banyak yang menolak. Lalu ibu-ibu mengatakan begini, untuk beli rokok aja 20.000 sehari sanggup, tetapi dimintai bantuan untuk posyandu 20.000 sebulan aja tidak sanggup. Ya, jadi itu yang disampaikan oleh ibu-ibu dan saya mengatakan ya memang ibu ada benarnya, tetapi ini kan soal pelayanan kepada warga. Seharusnya ya negara yang harus turun tangan, bukan dibebankan pada setiap keluarga begitu. Kemudian yang kedua saya bertanya kepada kepala desa. Pak Desa, posyandu itu sebenarnya kewenangan siapa, milik siapa, tanggung jawab siapa? Kepala desa mengatakan, oh ini programnya pemerintah. Itu dari dinas, bahkan juga dari Ibu Bupati, atau juga kadang-kadang dari puskesmas begitu. Oh berarti tidak diurus oleh desa. Tidak, kami nggak punya uang juga untuk mengurus posyandu. Lalu saya katakan, loh bukannya posyandu kan dikelola oleh kader PKK. Ya, tetapi itu program-programnya itu tidak pernah menjadi agenda desa karena kami juga tidak cukup ya, karena pada waktu itu kan ADD itu sangat kecil ya, alokasi dana desa yang dari kabupaten itu sangat kecil.
Kemudian saya yang ketiga tanya pada dinas kesehatan. Lalu kepala bidang itu mengatakan begini, bahwa posyandu itu ya tanggung jawab bersama. Sama ini kalau dari pemerintah ya ada bantuan untuk posyandu ada. Tapi yang terpenting ya dari warga, oleh warga, dan untuk warga. Jadi kata kuncinya tadi tanggung jawab bersama. Itu memang jadi khas begitu ya, kalau itu pekerjaan beban itu biasanya ada kalimat share, tanggung jawab bersama. Kemiskinan tanggung jawab bersama. Gitu. Lalu saya mengatakan begini, Ibu, kalau tanggung jawab bersama itu biasanya malah tidak ada yang bertanggung jawab. Nanti akan saling lempar tanggung jawab. Kalau misalnya ada kekurangan, misalnya layanan untuk anak-anak, untuk ibu hamil, kemudian untuk lansia, lalu warga itu komplainnya, protesnya kepada siapa? Itu kan artinya yang harus memegang tanggung jawab. Apa antar warga harus saling menyalahkan, kan begitu ya. Jadi itu saya paling tidak suka dengan istilah tanggung jawab bersama itu ya. Itu artinya malah justru tidak ada yang bertanggung jawab. Terutama dalam pengertian tanggung gugat tadi, kalau ada warga yang protes, yang komplain atau menyampaikan masalah itu kepada siapa gitu. Nah ini itu cerita yang kami peroleh, saya kira sangat banyak. Pada kesempatan yang lain saya juga berbicara misalnya tentang mata air negara dan air mata desa. Itu kalau di Jawa ya pasar desa itu. Dari desa yang rame itu selalu ada pasar, ya. Baunya diterima oleh desa, tapi uangnya diambil oleh pemerintah, oleh kabupaten. Jadi desa itu nggak dapat apa-apa. Termasuk nanti reklame, galian tambang C, saya kira sangat banyak ya. Dan kemudian ini ya, kita ada sebuah kunci dan gagasan awal. Bagaimana kita merumuskan, memahami kewenangan desa. Dalam diskusi tahun 2007 di Solo, ini tim RUU Desa itu memunculkan gagasan begini. Kewenangan desa itu terkait dengan pertanyaan sampai di mana batas pemerintah masuk ke dalam desa, dan dari bawah, dari desa itu memulai dari mana. Ini pertanyaan apa yang sangat sulit toh dijawab. Ini kan batas-batas sebenarnya intervensi itu sampai di mana dan emansipasi itu dimulai dari mana. Ini pertanyaan tentang hakikat ya, atau ini sebagai kunci bagi kita untuk memahami kewenangan desa. Dan itulah yang kemudian kami sebut sebagai subsidiaritas. Jadi tim kami ya, kemudian saya yang banyak berbicara setelah ini tentang subsidiaritas. Artinya masalah, urusan, dan kepentingan masyarakat lokal sebaik mungkin diselesaikan oleh organisasi yang paling dekat, yaitu desa. Ya, maksudnya organisasi yang paling dekat dengan masyarakat itu, yaitu dalam hal ini desa. Kalau urusan-urusan yang sifatnya lokal, yang kecil itu nggak usah ditarik ke atas, selesai saja di tingkat desa. Dan itu ada banyak pengalaman misalnya soal penyelesaian sengketa. Ya. Lebih baik diselesaikan di tingkat desa, meskipun warga itu punya hak untuk menyelesaikan perkara hukum itu pada hukum positif pada negara. Tapi sengketa bisa diselesaikan di tingkat lokal dan tidak perlu dibawa ke atas, kecuali kalau itu tidak selesai. Yang pada intinya juga pemerintah tidak perlu campur tangan terlalu jauh. Ya, jadi kami punya keyakinan ini dengan subsidiaritas itu ya, artinya masalah itu bisa lebih efektif, ya, bisa lebih legitimate kalau itu diselesaikan oleh organisasi lokal. Jadi satu itu, yang kemudian yang kedua ya, ini juga sebagai bentuk edukasi, institusionalisasi kemandirian desa.
Jadi artinya kalau pemerintah itu justru campur tangan terlalu detail gitu, terlalu jauh, itu malah justru mengerdilkan ya pemerintah itu sendiri. Desanya juga kerdil, pemerintahnya juga kerdil. Memang ada orang yang mengatakan, oh ini neolib, nanti dulu gitu ya. Neolib itu kan tukang comot. Apapun yang dianggap itu efisien kan akan diambil gitu. Ngomong pemerintah tidak perlu campur tangan ini kan sering dimaknai sebagai trademarknya neolib gitu. Tapi saya ingin mengatakan bahwa ya subsidiaritas itu kan sebenarnya tidak harus dimaknai sebagai neolib, karena neolib itu kan tukang comot belakangan. Subsidiaritas itu muncul dari para pemikir Katolik ya, yang sangat hierarkis, masalah-masalah kecil aja harus diputuskan di Vatikan. Itu terlalu terlalu remeh-temeh lah gitu. Ya, jadi intinya di sana, dan ini lebih menyasar pada gagasan komunitarianisme ya. Komunitarianisme itu kan berbasis pada komunitas ya, termasuk desa itu kan sebagai komunitas hukum di sana. Jadi kebaikan bersama ya, kebaikan bersama itu bisa diputuskan, bisa diselesaikan oleh organisasi yang paling lokal. Kemudian ini ada juga debat dalam tubuh Kemendagri ini. Ini ada rezim otonomi daerah dan ada rezim Pemdes. Rezim Merdeka Utara dan rezim Pasar Minggu ya. Pemdes itu pemerintahan desa. Rezim otonomi daerah itu mengatakan begini, semua kewenangan sudah terbagi habis di kabupaten kota. Otonomi desa itu malah mengganggu otonomi daerah. Mohon maaf, ini salah ketik ya, seharusnya daerah ya. Kalau pelayanan publik sudah baik, buat apa ada otonomi desa? Ini sebenarnya paradigma yang menarik juga ya. Kalau negaranya itu hadir, negaranya aktif, maka tidak perlu ada otonomi desa. Atau sering disebut sebagai pemerintahan langsung atau direct rule begitu. Ya, desa cukup diberi tugas pembantuan untuk pelayanan publik. Nah, ini yang tidak menarik ini. Jadi pelayanan publik ini kan sebenarnya kalau ngomong pelayanan publik ya nggak usah ngomong desa. Intinya begitu, kalau ngomong desa ya jangan terlalu banyak ngomong pelayanan publik untuk warga. Ini kan kontradiktif ini sebenarnya. Kalau pelayanan publik itu namanya negara. Atau yang saya sering sebut negara model Eropa Barat itu. Semuanya di cover oleh negara dengan pemerintahan langsung, negara dengan warga, tidak perlu ada organisasi perantara di tingkat lokal, begitu. Ya. Jadi artinya nggak ada lagi kesatuan masyarakat hukum di tingkat lokal, semuanya diambil oleh negara. Itu artinya begitu ya. Tetapi ya kalau kita ngomong tentang pelayanan publik ya jangan ngomong desa, nanti tidak akan ketemu gitu. Jadi artinya ini nanti kita akan melihat lebih jauh ya batas-batas ini supaya kita clear kan. Saya kan sering juga mengatakan, oh ada kepentingan warga, kepentingan masyarakat setempat. Kalau kepentingan warga ya pemerintah, kalau kepentingan masyarakat setempat itu desa. Ya, contoh misalnya kayak stunting ya, stunting ya, cebol gitu ya. Ini kan soal kepentingan warga. Tetapi pemerintah itu salah kaprah. Jadi dana desa itu digunakan untuk menangani stunting ya. Jadi saya mau katakan bahwa kalau Anda mau ngurus stunting ya nggak usah pakai mekanisme desa. Tetapi kalau Anda mau memperkuat desa ya jangan ditarget, jangan dititipi hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan warga. Seperti stunting itu begitu ya. Ya, jadi desa itu ya ranahnya adalah kepentingan masyarakat setempat karena memang kita dualisme. Ya. Nanti dengan adanya kepentingan masyarakat setempat itu desa akan menjadi lebih berperan, berwenang. Ya.
Dan kalau dia menjadi kuat, dia akan punya emansipasi juga untuk kepentingan warga. Tetapi sebagai basic, sebagai dasar, sebagai landasan, ya desa itu emansipasi pada kepentingan masyarakat setempat. Itu terutama berkaitan dengan alam, dengan sumber daya, dengan lingkungan, dengan infrastruktur, misalnya begitu. Jadi bukan mengurusi hal-hal yang terkait dengan kepentingan warga. Ya, sama juga kalau kita ngomong tentang penanggulangan kemiskinan ya. Kalau mau menanggulangi kemiskinan ya nggak usah melibatkan atau tidak perlu menggunakan mekanisme desa. Tapi kalau Anda mau memperkuat desa, maka jangan ditarget, jangan dititipi proyek-proyek penanggulangan kemiskinan. Tetapi dengan posisi hak kewenangan, kewajiban dan tanggung jawab desa terhadap kepentingan masyarakat setempat, maka mereka akan memberikan kontribusi, memberikan sumbangan untuk mengurangi kemiskinan, termasuk memberikan kontribusi untuk tujuan kesejahteraan. Ini rezim otonomi daerah. Kemudian rezim Pemdes itu bilang begini, tidak semua urusan desa bisa diselesaikan dengan pelayanan publik. Desa lebih banyak mengurus daripada mengatur, banyak kewenangan daerah yang tidak dikerjakan oleh daerah. Nah ini kan, jadi ini realitas, ini normatif, ini realitasnya begitu. Ya, urusan desa itu macam-macam itu. Yang ini sering tidak bisa ditangani gitu ya. Itu dengan mekanisme pelayanan publik. Ya contohnya yaitu tadi, misalnya soal akses ya masyarakat setempat atau desa itu terhadap sumber daya alam tadi, itu kan nggak bisa diselesaikan. Ya, nggak bisa. Wong namanya yang menjadi kewenangan pemerintah aja nggak bisa diselesaikan kok. Saya kan sering mengatakan bahwa kewargaan itu kan poin yang sangat penting itu kan orang itu bekerja, orang desa itu bekerja. Lalu mengakses ya, layanan. Yang ketiga membayar pajak kan itu namanya kewargaan. Nah di desa aja kan terbatas ini urusan kewargaan, terutama lapangan pekerjaan ini kan terbatas. Itu karena memang ya negara tidak hadir sampai ke desa. Sehingga kalau seruan tentang otonomi desa, kemandirian desa dan sebagainya itu muncul ya karena memang normatif tadi, kerangka normatif pelayanan publik itu tidak sampai ke desa. Tidak ada pembentukan kewargaan secara serius bagi orang desa. Ya, jadi ini perdebatan dan itu pengalaman tahun 2010. Waktu itu saya berupaya untuk mempertemukan antara dua rezim ini lama sekali, 2 tahun lebih, dan tahun 2010 itu baru bisa ketemu begitu ya antara dua rezim ini. Dan kemudian kan begini ya, pada waktu itu lalu disepakati ya antara dua rezim ini, yaitu dengan konsep subsidiaritas tadi, yaitu kewenangan lokal berskala desa. Jadi kewenangan lokal itu sama dengan subsidiaritas. Jadi dua rezim ini sepakat, dan pada waktu diskusi itu tidak hanya saya tapi ada sejumlah profesor gitu ya, termasuk Profesor Sadu Wasustiono, Profesor Sosiologi UI ya, Robert Lawang, kemudian ada Profesor Maryunani dan sebagainya itu. Jadi itu diskusi yang menarik itu saya kira, dan kesepakatannya bisa dibangun karena ini dua hal yang bertentangan ini bisa kita dialektikakan, lalu bisa kita temukan kristalisasi itu pada konsep subsidiaritas dan kewenangan lokal berskala desa. Yaitu itu pengalaman penemuan kewenangan desa yang kemudian itu tahun 2010, dan kemudian setelah itu menjadi menjadi inti ya. Jadi selain ada kewenangan asal usul, saya kira itu pasti menjadi
terkait dengan azas rekognisi, kemudian kalau kewenangan lokal itu terkait dengan subsidiaritas. Nah, ini saya meneruskan ini, kalau kita ngomong sistem desa, ngomong desa sebagai entitas, desa itu sebagai sebuah semesta, maka ada 3 hal, ada hak, kewenangan, kewajiban. Hak itu artinya desa berhak memperoleh pelayanan oleh pemerintah, berhak memperoleh dana dari pemerintah, berhak mengakses atau memanfaatkan sumber daya negara. Ya, memperoleh dana desa itu hak, jadi itu bukan proyeknya pemerintah. Ini bukan uangnya Jokowi, tapi ini memang uangnya desa, hak desa gitu. Ya, itu satu. Kemudian yang kedua, kewenangan itu desa berwenang mengambil keputusan untuk mengatur mengurus kepentingan masyarakat setempat dan urusan pemerintahan sesuai asas rekognisi dan subsidiaritas. Jadi kalau hak itu memperoleh, kalau kewenangan itu intinya memutuskan dan mengerjakan. Lalu kewenangan itu akan punya implikasi terhadap kewajiban. Kewajiban hakiki desa adalah melayani rakyat serta mengurus kepentingan masyarakat setempat, baru kewajiban yang menyampaikan laporan kepada pemerintah. Ya, jadi ini istilahnya kita mengkanalisasi. Ya. Sistem desa ini juga berbicara tentang bagaimana kita mengkanalisasi kekuasaan, terutama kekuasaan kepala desa. Jadi kekuasaannya ditransformasikan menjadi kewenangan, menjadi kewajiban, dan tanggung jawab. Kemudian ini kita ngomong tentang makna kewenangan. Ya, kewenangan itu definisinya macam-macam, tetapi saya ingin mengatakan bahwa kewenangan adalah kekuasaan yang diformalkan. Ya, sama juga pemerintahan itu adalah politik yang dilembagakan. Kewenangan itu adalah kekuasaan yang dilembagakan. Inti kewenangan adalah mengambil keputusan. Intinya di situ ya, jadi tidak hanya mengerjakan proyek gitu, tapi mengambil keputusan sesuai dengan kepentingan setempat. Gitu. Nah, ini di bidang regulasi ya, desa membuat, menetapkan, menjalankan peraturan. Ada peraturan desa, ada peraturan kepala desa, ada keputusan kepala desa, ada peraturan bersama gitu. Kemudian perencanaan ya, desa membuat, menetapkan, melaksanakan perencanaan pembangunan. Penganggaran, desa menyusun, menetapkan, dan melaksanakan anggaran. Jadi anggaran itu politik ya, bukan teknis yang selama ini kan jadi teknis. Orang sibuk ngurus RAB gitu ya, atau sistem keuangan desa, aplikasi dan sebagainya. Padahal anggaran itu proses politik mengambil keputusan ya, yang mau dibelanjakan, dibiayai selama 1 tahun itu proses penganggaran secara politik gitu. Kemudian yang berikutnya ini ada distribusi alokasi, desa membagi sumber daya termasuk dana kepada masyarakat dan kegiatan pembangunan, kegiatan pemerintahan, pemberdayaan dan seterusnya. Nah, ini manfaat kewenangan desa. Yang pertama, subjek mandiri. Kewenangan desa itu mengarahkan dan memperkuat desa sebagai subjek pembangunan sehingga akan tumbuh kemandirian desa. Kemudian yang kedua, kewajiban dan tanggung jawab. Kewenangan memastikan kewajiban dan tanggung jawab desa kepada masyarakat, terutama mengurus kepentingan masyarakat setempat. Kemudian yang ketiga, penanganan lokal. Kewenangan desa itu membuat urusan, masalah dan aset lokal bisa ditangani secara tuntas di tingkat lokal, di tingkat desa. Jadi bisa selesai ya. Kemudian yang keempat, emansipasi dan manfaat. Kewenangan desa yang lebih jelas membuat desa bermanfaat untuk warga dan untuk negara Indonesia. Jadi ini namanya emansipasi. Saya selalu mengatakan itu, emansipasi gitu. Nanti akan kita bahas secara khusus emansipasi. Yang kelima, optimalisasi sumber daya. Ada potensi aset dan kepentingan lokal termasuk sumber daya milik bersama yang tidak semuanya bisa ditangani oleh pemerintah, melainkan bisa ditangani oleh desa untuk kemakmuran rakyat. Ini banyak sekali ini, common pool resources ini, sumber daya milik bersama ini. Luar biasa, banyak banget. Entah itu ada hutan, ada air, ada sungai gitu, ada gua dan sebagainya, dan pengalaman juga sudah banyak.
desa-desa wisata itu umumnya ya memanfaatkan common pool resources itu. Jadi desa wisata itu sebenarnya ya wujud dari ini otoritas kewenangan desa mengakses sumber daya untuk mengoptimalisasikan. Jadi desa wisata itu bukan proyek. Repot kalau itu proyek gitu. Kemudian yang keenam, kewenangan desa akan terkait juga dengan inovasi dan perubahan. Kewenangan desa merupakan alat untuk mengarahkan dan memperkuat inovasi atau perubahan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Ya, tapi kalau sekarang kan inovasi itu kan ditarget ditentukan dari atas. SDGs desa misalnya itu inovatif katanya. Enggak, itu bukan inovatif, itu cuma anggur lama dalam bungkus baru. Barangnya lama, bajunya baru. Tapi sebenarnya ya itu target aja. Nah, jadi tidak tidak ada kesejatian, tidak ada subjek gitu. Ini kan semuanya terkait. Jadi kalau kita ngomong inovasi dan perubahan itu ya harus berangkat dulu dari kata pertama, subjek. Ya, kalau nggak ada subjek ya percuma gitu. Itu manfaat. Kemudian ini ada asas nih, ada asas ya. Kewenangan desa sangat berbeda dengan kewenangan pemerintah daerah. Ini ada asas rekognisi, mengakui dan menghormati desa, baik asal-usul maupun prakarsa desa. Jadi jelas ini mengakui dan menghormati. Ini asas ini memang jarang diomongkan orang, apalagi kalau orang yang berpikir proyek itu. Proyek kan jadi mainan mereka. Sekarang kan kementerian, menteri-menteri zaman sekarang kan berbeda dengan zaman Orde Baru. Kalau zaman Orde Baru itu kan sentralistik, otokratis, sehingga menteri itu punya kekuasaan yang luar biasa, sehingga orang-orang lokal itu dulu berupaya untuk mencari menteri ya sesuai dengan sektornya masing-masing. Kalau Dagri ya otoritas politik, kalau menteri-menteri sektor ya proyek nanti. Ya baik bupati maupun desa itu sangat tergantung pada kucuran proyek dari atas itu, sehingga ini kekuasaannya menjadi besar. Otoritas menteri, pekerjaan menteri jadi lebih besar gitu. Tapi kalau sekarang, zaman sekarang kan kekuasaan menyebar. Ya, menyebar ke gubernur, ke bupati, ke desa dan sebagainya gitu. Nah, lalu kan kalau nggak ada, kalau kekuasaan kewenangannya udah menyebar, lalu kerjaan menteri apa? Ya, kerjaan menteri itu ya bikin mainan lah gitu ya. Bikin main-main. Kalau dulu namanya legacy, kalau sekarang ya bikin mainan. Supaya kelihatan hebat, kelihatan perform ya. Mainan itu hanya untuk pertunjukan saja. Dan dalam kasus desa ya mainannya banyak ya, dana desa itu jadi mainan yang sebenarnya menjadi hak rekognisi subsidiaritas desa, tetapi menjadi mainan menteri yang menempatkan desa itu sebagai target, sebagai objek gitu. Jadi sangat bertentangan dengan rekognisi. Kemudian yang kedua subsidiaritas, yang dalam bahasa resminya penetapan kewenangan berskala lokal. Jadi ini ditetapkan ya, bukan diserahkan, bukan dibagi gitu ya, tapi ditetapkan. Bahasanya begitu. Tapi pada intinya ya tadi lokalisasi ya, melokalkan kewenangan dan pengambilan keputusan di tingkat desa tidak perlu dibawa ke atas. Kecuali kalau desa itu tidak mampu, baru kemudian pemerintah itu turun tangan. Ya, bukan campur tangan ya. Subsidiaritas itu berbeda dengan residualitas. Ya, residualitas itu sisanya sisa. Kalau sisanya sisa ya diambil dulu dari atas oleh supradesa dan kemudian nanti desa itu dapat sisanya sisa. Kemudian yang ketiga ini penugasan ya, kewenangan yang ditugaskan ini nggak ada asasnya ini, tapi dipakai ya, ini kompromi, ini kan pragmatis ini. Kalau dulu kan ada tugas pembantuan, tetapi diluruskan oleh para pakar hukum tata negara bahwa tugas pembantuan itu diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom, karena desa bukan daerah otonom maka nggak bisa dijalani tugas pembantuan, lalu
dibikin kalimat ini penugasan ini, dan ini sekarang masih banyak. Ya. Kemudian ya, selain penugasan saya ingin mengatakan ya desa itu punya kewenangan melekat. Melekat dia karena sebagai organisasi satuan masyarakat hukum ya. Meski tidak eksplisit dalam bentuk asas karena desa sebagai kesatuan masyarakat hukum, maka desa juga mempunyai kewenangan yang melekat atau orang bilang namanya atributif, meskipun saya nggak suka dengan istilah ini. Ya, pilkades, pengangkatan perangkat desa, perencanaan desa, BB desa dan sebagainya itu namanya melekat. Ya, ini asas. Kemudian ini ada sejumlah prinsip dasar. Yang pertama, kewenangan desa berbeda dengan kewenangan yang dikenal dalam teori hukum tata pemerintahan, sebab dalam desa dikenal asal-usul dan prakarsa masyarakat. Jadi kewenangan itu kan dibagi, diserahkan, ya, dilimpahkan gitu. Kalau desa ini kan itu diakui, dihormati, ditetapkan begitu ya. Ini yang membedakan pertama. Kemudian yang kedua, kewenangan desa bukan diberikan atau diserahkan oleh pemerintah, melainkan diakui dan ditetapkan, tadi sudah saya katakan. Ketiga, kewenangan yang sudah pasti menjadi kewenangan pemerintah, bukan kewenangan desa. Ya, misalnya pengelolaan sekolah dasar, ini setiap desa kan ada SD nih, tapi itu bukan kewenangan desa. Termasuk kalau gedung SD bocor rusak ya, itu bukan urusan kewenangan desa, tapi itu urusannya pemerintah daerah. Tetapi ada banyak ini pengalaman ini, uangnya desa itu untuk memperbaiki gedung bocor. Saya katakan ini baik tapi konyol, gitu ya. Konyol banget itu ya. Ya kemudian, lu kan baik, apa salahnya kalau desa membiayai? Ya kalau mau begitu terus artinya kita tidak duduk. Ya namanya pemerintahan itu kan semuanya harus duduk. Bukan duduk di kursi maksud saya, tapi duduk secara terlembaga. Apa gunanya kita punya hukum, punya undang-undang, punya pemerintahan kalau semuanya itu dibiarkan tidak duduk. Yang keempat, sebagian kewenangan daerah diambil oleh Undang-Undang Desa untuk ditetapkan menjadi kewenangan desa. Ini karena dinamika lokal dan karena pelembagaan program-program pemerintah ke dalam desa. Seperti Posyandu ya. Posyandu itu dulu program, tapi lama-lama kemudian ini ditetapkan. Ini kan skala lokal ya. Sebenarnya ini untuk kepentingan warga gitu ya. Nah ini istilahnya tadi ya urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan ini yang kedua ya. Yang pertama itu kan kepentingan masyarakat setempat. Yang kedua itu urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan itu sama dengan kepentingan warga. Kemudian yang kelima, bukan kewenangan yang memberikan izin, melainkan mengatur, membagi, melayani, dan memberdayakan. Jadi nggak ada izin. Di desa itu nggak ada izin. Tapi kalau surat rekomendasi izin ada gitu ya. Misalnya ada investor mau bikin pabrik yang lokasinya di sebuah desa kan, izinnya ada di supra desa, paling tidak ya di kabupaten kota. Tapi perlu ini ada keterangan rekomendasi dari desa, dan rekomendasi ini memang harus diputuskan melalui musyawarah desa. Musyawarah desa itu kan salah satunya membicarakan, memutuskan ini ya, rencana investasi yang masuk ke desa. Kemudian yang keenam, meskipun desa mempunyai kewenangan mengatur dan mengurus terhadap aset desa, misalnya tanah wilayah atau tanah desa, tapi desa tidak berwenang menggunakan aset itu seenaknya sendiri atau memberikan izin pada pihak ketiga. Itu ya prinsipnya. Jadi kan ini kan lagi-lagi ini terkait dengan izin ya, penggunaan aset, dan ini maknanya memang untuk memproteksi supaya tanah desa itu tidak hilang. Ya kalau dulu di zaman Orde Baru itu kan banyak yang hilang, kacau balau itu. Nah sekarang udah mulai diatur gitu ya. Jadi artinya ya boleh tanah desa itu alih fungsi tapi harus diganti. Misalnya kalau mau dipakai SD, dipakai puskesmas boleh, tetapi itu harus mengganti gitu ya. Yang nilainya sama gitu. Kemudian yang 7, desa mempunyai hak kelola atau mengelola, memanfaatkan atau menikmati atas sumber daya yang menjadi kewenangan pemerintah. Jadi ini misalnya, contoh misalnya ini ada hutan perhutani gitu. Jadi ada negosiasi antara desa dengan perhutani misalnya. Ya, desa mengelola bukan
bukan mengambil hutannya, tetapi memanfaatkan hutan itu untuk wisata misalnya. Nah, ini termasuk salah satu contoh di situ. Termasuk misalnya mengelola air sungai untuk irigasi, untuk perikanan darat dan sebagainya gitu. Kemudian yang ke-8, peraturan bupati yang berbicara tentang kewenangan desa bukan membagi dan mengatur, melainkan memberikan referensi dan opsi untuk desa. Nah, ini yang ribet banget ini di situ nih. Artinya bupati Perbub tersebut bukan mengatur, melainkan memberi daftar kewenangan yang akan dipilih oleh desa. Jadi ini memang fleksibel ini ya. Jadi tidak terlalu ketat banget gitu. Tapi yang penting jelas sesuai dengan kondisi lokal, kepentingan lokal gitu. Yang ke-9, desa memiliki daftar yang telah dibuat bersama oleh kabupaten dan desa. Ada yang bersifat wajib, yang ini 4 aspek dalam pembangunan desa, misalnya sarana prasarana dasar, pelayanan sosial dasar, pembangunan ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan. Ini untuk contoh ya, untuk contoh yang disebut wajib dalam tanda petik. Desa mempunyai hak kelola atau mengelola memanfaatkan ya. Ini sudah ya, udah di nomor 7 ya, udah di nomor 7. Ini prinsip dasar, kemudian ini ya ini. Nah, ini yang penting ini. Ini sering ya, kepentingan warga versus kepentingan masyarakat setempat. Jadi Indonesia itu mengenal dualisme kepentingan, yakni kepentingan warga dan kepentingan masyarakat setempat. Kepentingan masyarakat setempat itu muncul karena model pemerintahan tidak langsung dan karena ada desa. Satu ya. Kemudian yang kedua, warga. Jika negara itu sempurna, maka yang ada adalah kepentingan warga, orang per orang, individu yang semuanya diatur dan diurus oleh negara melalui pemerintah ya. Kemudian ini yang satu, ada masyarakat setempat. Kepentingan masyarakat setempat menjadi ciri khas bagi desa. Ini kepentingan bersama seperti jalan kampung, irigasi, drainase, sampah, alam ya, air, sungai dan sebagainya, common resources itu. Kemudian yang berikutnya, ini antara negara dan desa ternyata tidak sanggup mengurus aspek kepentingan warga ya. Artinya negara itu tidak sanggup mengurus seluruh aspek kepentingan warga sehingga memanfaatkan dan melembagakan kepentingan masyarakat setempat menjadi kewenangan desa. Namun dalam praktek desa sering dimintai tolong oleh rezim sektoral untuk membantu kepentingan warga. Ya misalnya proyek stunting ya. Pendataan, banyak sekali ini proyek-proyek yang masuk ke desa gitu. Termasuk PU ya, pekerjaan umum yang disasar itu gapoktan tapi tetap saja minta tolong pada desa. Yang terpenting bagi desa adalah kepentingan masyarakat setempat, bukan kepentingan orang per orang. Misalnya orang sekolah atau orang mau ke rumah sakit, melainkan kepentingan bersama yang sehari-hari berkaitan dengan hajat hidup orang banyak pada skala lokal ya. Jadi itu tadi yang sudah saya sampaikan dan ini sesuai dengan ini ya, kepentingan sehari-hari ya, yang itu dulu kita temukan di lapangan. Nah ini prinsip juga ini yang saya sampaikan ini kan dibagi ini ada kepentingan masyarakat setempat, ada kepentingan warga. Ini ada tindakannya ya, ada distribusi, emansipasi dan intervensi. Jadi yang pertama, dalam hal kepentingan masyarakat setempat, negara membagi sumber daya negara seperti dana desa agar menjadi hak, kewenangan, dan kewajiban desa untuk mengatur dan mengurus secara lokal. Ya. Kemudian dari sisi emansipasi, ini kepentingan masyarakat setempat ini sebagai jalur utama. Emansipasi desa dalam mengatur, mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai asas rekognisi dan subsidiaritas. Nah sebaliknya ini yang bertentangan ini intervensi itu, yang seharusnya itu melakukan distribusi dan emansipasi, tapi negara malah justru melakukan intervensi terlalu jauh. Negara terlalu jauh campur tangan terhadap kepentingan masyarakat setempat melalui proyek dana desa secara teknokratis birokratis yang merusak prinsip rekognisi, ya, otoritasi atau subsidiaritas dan distribusi. Ya ini seperti yang sudah saya omongkan di dalam jungkir balik negara bangun desa.
Ya, jadi negara itu malah tidak adil dalam rangka membangun desa pada ranah pembangunan kawasan perdesaan, tetapi malah justru campur tangan terlalu detail, terlalu lengkap dalam ranah desa membangun. Itu namanya jungkir balik gitu. Kemudian ini yang kepentingan warga, ya dalam kerangka distribusi negara memberikan pelayanan kepada warga atau kepentingan warga yang masuk dalam desa tanpa melalui desa dan tanpa melibatkan desa. Misalnya ya negara membuat SD ya bangunannya, ya gurunya dan sebagainya. Ini kan nggak perlu pakai mekanisme desa, paling hanya ngasih tahu gitu. Kalau nggak punya tanah ya minta desa untuk memfasilitasi. Tapi dalam hal ini ya itu artinya bukan desa yang mengambil keputusan menyelenggarakan. Itu untuk warga. Bikin puskesmas, membangun jalan kabupaten yang melintasi sekian banyak desa, membikin sarana irigasi primer, sekunder gitu. Ya itu namanya melayani kepentingan warga gitu. Kemudian dari sisi emansipasi sebagai jalur tambahan, maksud saya begini ya, dalam hal kepentingan warga, desa dapat mengurus. Ketika kapasitas mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat itu sudah kuat dan maju. Jadi ini emansipasi untuk kepentingan masyarakat setempat ini sebagai jalur utama, emansipasi desa untuk kepentingan warga ini sebagai jalur tambahan. Kemudian yang kotak berikutnya ini negara melakukan intervensi titipan kepada desa untuk mengurus kepentingan warga dengan target teknokratik. Ini yang kontradiktif ya. Jadi intervensi ini kontradiktif, titipan. Jadi desa dikasih dana desa agar dikerahkan ya untuk stunting. Nah, itu namanya intervensi negara ya. Negara maunya melayani kepentingan warga tapi memanfaatkan desa. Bahkan ini bisa saja menjadi parasit malahan. Nah, ini kewenangan lokal desa. Ya, kewenangan lokal berskala desa itu diartikan sebagai kewenangan yang lahir karena prakarsa dari desa sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat, kemampuan, kebutuhan, dan kondisi lokal desa. Saya kira desa bisa menemukan ini ya, tidak bodoh-bodoh amat lah seperti yang dikatakan oleh kaum muda ini Jakarta. Ada juga yang muncul karena keberhasilan pelembagaan program pemerintah ke dalam sistem desa atau tradisi berdesa. Ini contohnya Posyandu ya, contoh. Jadi Posyandu itu lokal, ya. Kelembagaannya, pembiayaannya, kegiatannya desa. Tetapi kalau teknis kesehatan ya itu dinas kesehatan. Kewenangan lokal berskala desa menegaskan bahwa urusan atau masalah yang berskala lokal atau dekat dengan masyarakat setempat diatur dan diurus sendiri oleh desa. Ya, jadi selesai di desa. Ya. Kemudian jenis kewenangan lokal berskala desa itu sangat beragam tergantung kondisi desa. Kondisi masing-masing desa ini sangat beragam, nggak bisa dibuat sama gitu ya. Ini contoh nih penerapan kewenangan lokal dalam bangunan ini pelayanan dasar ada Posyandu, pelayanan air bersih, PAUD, sanggar belajar, sanggar seni budaya, perpustakaan desa ya. Tapi intinya ini ya diputuskan sendiri oleh desa, bukan ditarget dari atas loh ya. Sarana prasarana, jalan desa, jalan usaha tani, embung desa, rumah ibadah, sanitasi, lingkungan, balai rakyat, listrik, irigasi tersier, lapangan, taman desa, dan sebagainya. Lalu pengembangan ekonomi lokal, ini ada pasar desa, usaha kecil berbasis desa, karamba ikan, lumbung pangan, benih, ternak kolektif, energi mandiri, buah dan sayur mayur, bumdesa, tambatan perahu, desa wisata, dan sebagainya. Kemudian SDA dan lingkungan, ada hutan desa, ada kebun rakyat, ada hutan bako, pengelolaan sampah, dan masih banyak lagi. Itu ya. Dan ini soal kewenangan pungutan ini ya. Orang bertanya, desa itu boleh memungut nggak toh? Gitu ya. Nah, ini penting nih. Ya, selama 2 dekade terakhir itu belum hadir Permendagri yang mengatur secara khusus tentang pungutan desa, nggak ada Permendagri. Meski pungutan desa kerap disebut dalam Permendagri yang mengatur peraturan desa. Jadi orang itu bilang akhirnya diplesetkan begini. Desa boleh mengatur, boleh memungut, yang penting ada di peraturan desa. Ini kan konyol ini. Ya. Diperdeskan, yang penting diperdeskan. Ini konyol banget ini.
Ya, sembarangan ini ya, sembarangan. Jadi ini berbahaya ini, harus hati-hati betul ini. Jangan sampai nanti jadi masalah. Nah ini Permendagri yang terakhir itu tahun 82 itu sudah kadaluarsa ini. Ini ada prinsipnya, pertama pungutan tidak boleh dilakukan 2 kali. Jadi kalau sudah dipungut kabupaten ya tidak boleh dipungut oleh desa dan begitu sebaliknya. Pungutan menjadi hak pihak yang mempunyai kewenangan atas objek yang bersangkutan. Contoh, desa tidak berwenang memungut atas layanan akta kelahiran, meskipun desa ini juga berperan ya, paling tidak memberikan surat keterangan. Yang berwenang adalah Dinas Dukcapil, ini kalau ada biayanya gitu ya, biasanya ada biayanya. Kalau mau konsisten, Dinas Dukcapil itu memberikan upah kepada desa yang telah mengeluarkan surat keterangan kepada pemohon akte. Itu namanya penugasan atau bahasa lainnya tugas pembantuan ya. Desa berwenang memungut atas objek yang menjadi kewenangan desa, misalnya retribusi desa wisata. Ya, ada parkir, ada masuk, biaya masuk dan sebagainya, itu kan udah jalan nih. Tapi desa tidak berhak memungut parkir di lahan jalan kabupaten atau pemerintah. Nah, ini penting ini. Jadi kalau memungut ya itu di lokasinya yang menjadi otoritas begitu. Ya, ini ada juga kewenangan mengkapitalisasi aset, mengembangkan potensi bahasa lainnya ya melalui desa membangun. Desa dihadirkan sebagai pendekatan pembangunan sebagai alternatif atas pembangunan masyarakat, pembangunan wilayah maupun pembangunan sektoral. Ini dulu sering disampaikan oleh Pak Toto Daryanto ya, anggota DPR dari PAN yang dulu anggota Pansus RUU Desa. Desa itu sebagai pendekatan, ya, bukan target, bukan objek, tapi pendekatan. Jadi selain subjek ya pendekatan. Desa bukan sebagai lokasi dan objek, melainkan desa sebagai arena dan subjek yang membangun dirinya sendiri. Gitu. Pembangunan bukan sebagai proyek pemerintah yang masuk ke desa, melainkan sebagai sistem desa yang bersandar pada hak, kewenangan, dan kewajiban desa, termasuk direncanakan dan diputuskan sendiri oleh desa. Ini poin penting itu. Ini kan ini yang sering saya kritik ini ya, yang poin ini ya, SDGs desa itu yang sering saya kritik ada di situ, itu proyek itu ya. Nah, secara kelembagaan desa membangun bersandar pada prinsip kepentingan masyarakat setempat, prakarsa lokal, musyawarah desa, dan kepemimpinan progresif kepala desa. Ini disebut sebagai pemerintahan desa ya. Desa melakukan konsolidasi atas aktor, aset, arena, dan akses. Kemudian negara berdiri di belakang desa atau tuturi antayani yang mengakui, menghormati, memudahkan, dan memperkuat desa. Nah ini prinsip-prinsip ya kalau kita landingkan soal kewenangan itu dalam pembangunan. Ini ada kapitalisasi melalui konsolidasi, ada konsolidasi aset, ada barang yang bisa dijadikan modal bagi kegiatan ekonomi dan boom desa, ada akses, ada hak desa memanfaatkan dan mengelola sumber daya bersama yang dikuasai negara maupun dalam pembangunan kawasan perdesaan. Aktor, pelaku yang terlibat dalam ekonomi desa dan boom desa, lalu arena, ini proses kegiatan ekonomi, mulai produksi, kompetisi, transaksi, distribusi, dan sebagainya ya. Jadi ini penting, bahkan ini juga sudah diturunkan tidak hanya menjadi kewenangan desa, tapi juga pada kepala desa. Ada tugas penting ya, 2 tugas penting kepala desa terkait ekonomi. Yang pertama membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa, dan kedua mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Ini yang jarang dibicarakan oleh orang. Saya kira begitu ya teman-teman, para sahabat. Mudah-mudahan ada respon juga dan ini bisa kita kembangkan. Saya sengaja tidak membuka Permendagri ya, karena itu bagian dari keruwetan sebenarnya. Ya, kita urai, kita sesuaikan, dan saya kira ini banyak teman-teman yang sudah bekerja di lapangan ya, baik itu memfasilitasi, mengedukasi, bahkan juga melembagakan. Dan intinya kalau kita mau menjadi desa mandiri ya intinya pada
kewenangan. Ini harus dilembagakan. Jadi bukan hanya tugas desa mengerjakan proyek. Saya kira demikian.